Dongju buru-buru turun untuk melihat kondisi Hyo Il-du. Dia tidak percaya bahwa Il-du merelakan dirinya untuk menyelamatkannya. Il-du ternyata masih sadar. Dongju berusaha memanggil bantuan. Namun Il-du melarangnya dan mengatakan bahwa setelah meninggal, Il-du akan memohon ampun kepada Gyeongwon, Sunho, dan juga putranya. Dongju pun berusaha untuk menyangkal semua perkataan Il-du serta buru-buru mengambil handphonenya untuk menelpon bantuan. Namun ternyata saat Dongju kembali, Il-du sudah meninggal. Dongju pun hanya bisa terdiam dan juga menangis melihat kondisi Hyo Il-du. Dia sangat kesal karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Kini Dongju pun akan membalas dendam. Keesokan harinya saat Il-du disemayamkan, Yeom Jang-sun nampak datang. Tetapi Dongju buru-buru masuk ke dalam mobilnya dan melarang Yeom Jang-sun untuk melayat. Dia juga berterima kasih karena Yeom Jang-sun telah memberikan hasil tes DNA. Semua pengawal Daesan pun mencegah Yeom Jang-sun untuk keluar dari mobil. Akhirnya dia pun pergi. Sebagai sahabat, Kang Sung terlihat sangat sedih saat memberikan penghormatan terakhir kepada Il-du. Nah, semua orang nampak tidak bisa mempercayai kematian Il-du. Begitu pula dengan Dongju. Di sisi lain, Duk-hee akhirnya memberitahu Kuk-hee bahwa Il-du dan juga Dongju adalah ayah dan anak. Duk-hee khawatir bahwa saham Il-du akan diberikan kepada Dongju. Begitu pula dengan Kuk-hee yang tidak menyangka bahwa Dongju adalah putra kandung dari Hyo Il-du. Faktanya, Taehyun dan juga Dongju adalah saudara kandung. Di sisi lain, Ji Yong-soo melayani Ketua Cha dengan minuman yang dia suka. Namun saat ini, Ketua Cha sedang tidak berselera untuk minum. Dia masih merasa sedih atas kematian Il-du. Ji Yong-soo bertanya bagaimana dengan posisi Presdir di Daesan Energi. Namun Ketua Cha menjawab bahwa posisi itu akan diisi oleh Kuk-hee. Tiba-tiba Dongju masuk dan mengatakan bahwa dia kembali dengan hidup-hidup. Tentu saja hal itu membuat Ketua Cha sangat kaget. Ji Yong-soo kemudian mempersilahkan Dongju untuk duduk. Dia juga membahas tentang hubungannya dengan Il-du yang ternyata ayah dan anak. Kemudian Dongju meminta Ji Yong-soo untuk keluar. Dia juga memperingatkan Ji Yong-soo untuk tidak cari masalah dengannya. Karena Ji Yong-soo bisa menjadi keluarga Daesan berkat dirinya. Tentu saja hal itu membuat Ji Yong-soo sangat kesal dan juga malu. Dia melirik ke arah Dongju yang berada di dalam ruangan. Dongju pun membahas tentang rencana Ketua Cha dan juga Yeom Jang-sun yang berusaha membunuh dia dan juga Hyo Il-du. Namun Dongju kini masih melindungi Ketua Cha dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui pelakunya. Dia juga memperingatkan Ketua Cha jika masih membahayakan Dongju, maka dia mengancam bahwa Ji Seon-woo tidak akan bisa mendapatkan tempat di Daesan. Tentu saja hal itu membuat Ketua Cha ingat kata-kata dari Yeom Jang-sun. Kini Ketua Cha pun sangat marah kepada Dongju. Di sisi lain, Ji Sun-woo akhirnya dibawa Dongju untuk masuk ke ruangan Ketua Cha dan mengatakan bahwa dia akan mulai untuk berkuliah. Dongju membujuknya agar Ji Sun-woo mempunyai rencana masa depan. Kini Ji Sun-woo akan mulai belajar. Sebelumnya Ji Sun-woo mengaku bahwa dia sangat tidak menyukai belajar. Tetapi kini Dongju juga membujuk Ji Sun-woo untuk mulai memanggil Ketua Cha dengan sebutan ayah. Ji Sun-woo menuruti semua perintah Dongju dan hal itu membuat Ketua Cha sangat senang. Setelah Dongju keluar dari ruangan Ketua Cha, ternyata 6 menunggunya. Mereka pun akhirnya pergi bersama dan membahas tentang status Dongju yang ternyata merupakan anak kandung dari Hyo Il-du. Tentu saja 6 sangat syok mengetahui hal tersebut. Karena bagi 6, Dongju adalah orang yang paling penting baginya. Tetapi kenyataannya ternyata Dongju adalah putra kandung dari Hyo Il-du. Akan lebih baik jika Dongju menyimpan rahasia itu dibandingkan 6 mengetahuinya. Dia pun tidak punya pilihan lain selain memberitahu 6. Dongju juga menawarkan untuk memohon ampun atas nama Hyo Il-du. Namun hal itu juga tidak bisa menghapus penderitaan 6. Dongju merasa bahwa mereka berdua terjebak dalam jaring-jaring yang dibuat oleh kedua orang tua mereka. 6 hanya bisa menangis mendengar semua itu.
Kini Dongju kembali ke tempat peristirahatan Il-du. Dongju membuka sebotol soju. Dia juga teringat terakhir kali mereka minum bersama. Saat itu, Il-du mengatakan bahwa dia harus membunuh Dongju karena merasa terancam saat Dongju membawa Ji Sun-woo masuk ke dalam keluarga Daesan. Namun yang Dongju lakukan hanya ingin mengesankan ketua Cha. Dia juga bertekad akan menghancurkan apapun yang didapat oleh Yeom Jang-sun dan juga Heo Il-du. Il-du mengakui bahwa Dongju dan juga dirinya mempunyai sifat yang sama. Kemudian meminta kepada Dongju saat dirinya mati untuk membawa abunya ke laut tempat dia menembak Dongju. Karena di sanalah dia akan memohon ampun atas semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Tetapi Dongju meminta Il-du untuk hidup lebih lama. Il-du pun setuju bahwa dia harus hidup lebih lama. Karena dia ingin mendengar Dongju memanggilnya ayah. Kini Dongju membawa abu Heo Il-du pulang ke rumahnya. Dia juga meletakkan abu tersebut di lantai 2 tempat Il-du menyelamatkannya. Dia pun meletakkan abu tersebut di atas meja. Di sisi lain, ketua Cha sangat marah karena abu Il-du dibawa pulang oleh Dongju. Namun Taeyun mengatakan bahwa Dongju juga merupakan anak Heo Il-du. Enam justru kecewa kenapa ketua Cha tidak hadir di pemakaman. Namun Ji Yong-su membela ketua Cha karena kondisi kesehatannya. Kini semuanya diminta untuk pergi karena ketua Cha ingin berbicara empat mata dengan Dugi. Mereka berdua membahas tentang saham dari Daesan Energy. Ketua Cha ingin mengalihkan beberapa saham tersebut. Di sisi lain, istri Yeom Jang-sun tahu status Il-du dan juga Dongju. Tiba-tiba Yeom Jang-sun menerima telepon dari tertua. Tetua tahu bahwa Yeom Jang-sun terlibat dalam kematian Heo Il-du. Dia pun memperingatkan Yeom Jang-sun dan tidak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu. Ketua Cha terlihat berusaha membuka brankas miliknya, tetapi password yang dia masukkan salah. Dongju datang dan membuka password tersebut. Ketua Cha marah karena password tersebut adalah palsu. Di saat bersamaan, tiba-tiba Yeom Jang-sun datang. Dongju langsung menutup pintu brankas tersebut. Tak lama, Dongju membawa beberapa uang dolar dan juga emas yang diminta oleh ketua Cha. Yeom Jang-sun kemudian menyinggung tentang dana 2 triliun yang diambil oleh Dongju. Tetapi Dongju justru memperingatkan ketua Cha untuk menjauhi Yeom Jang-sun karena dia bisa dianggap berkonspirasi dengan Yeom Jang-sun untuk membunuh Heo Il-du. Yeom Jang-sun justru menantang Dongju untuk segera membunuhnya. Tetapi Dongju tidak ingin membiarkan Yeom Jang-sun mati karena dia ingin melihat Yeom Jang-sun merangkak di bawah kakinya. Saat Dongju keluar, salah satu wartawan sudah menunggunya. Ternyata itu adalah wartawan Ma Jae-yul yang dulu memburu tentang keberadaan dari Dandelion. Itulah alasan kenapa Dongju mau bertemu dengan wartawan tersebut. Karena Dongju mempunyai rencana untuk mengekspos berkas dari Dandelion tersebut. Saat mereka kembali ke tempat parkir, ternyata Gu-ho mendapati mereka berdua sedang bersama. Kemudian Yeom Jang-sun terlihat menunggu kedatangan dari anggota Dewa 6. Ternyata Yeom Jang-sun mempunyai rencana lain dengan memberikan beberapa uang dan juga emas kepadanya dan meminta dia untuk melakukan sesuatu. Tentu saja anggota Dewa 6 terlihat sangat senang. Yeom Jang-sun memintanya untuk menyingkirkan Dongju dari tetua. Nah, di sisi lain, Dongju akhirnya menjemput administrator yang sudah mendapatkan perawatan medis. Administrator juga berterima kasih kepada Dongju. Dongju juga memperingatkan administrator untuk berhati-hati dengan Yeom Jang-sun. Taegu berhasil menemukan beberapa aset properti milik Yeom Jang-sun. Sementara itu, Dongju berterima kasih kepada Won-bae karena telah membantunya sampai sejauh ini. Harapan Won-bae dia bisa melihat kehancuran dari Yeom Jang-sun dan berkas dari Dandelion itu bisa disebarkan lewat berita dan juga koran. Nah, Dongju mulai mempunyai rencana lain. Dia pun membawa wartawan Ma Jae-yul untuk melihat sendiri transkrip dari berkas Dandelion. Won-bae akan mencari file eksklusif milik Yeom Jang-sun, dan wartawan Ma Jae-yul akan menunggunya.
Di sisi lain, Guho akhirnya memberitahu Yeom Jang-sun bahwa dia melihat Ma Jae-yul bersama dengan Dong-ju. Nampaknya itu terkait dengan file Dandelion yang mungkin saja sudah ditemukan oleh keduanya. Guho pun mengajak bertemu Ma Jae-yul di suatu tempat. Anak buah Guho masuk ke dalam mobil Ma Jae-yul dan mencuri memori dari kamera dashboard. Ma Jae-yul mengatakan bahwa dia tidak mempunyai berkas Dandelion. Jika dia sudah mendapatkannya, maka Ma Jae-yul juga sudah mengeksposnya. Tiba-tiba Ma Jae-yul menelpon Dong-ju dan menyatakan bahwa Guho menemuinya. Kini Guho pun mendapatkan petunjuk kemanakah Ma Jae-yul pergi. Yeom Jang-sun menyuruh dia untuk segera bertindak. Ternyata Guho membawa pasukan untuk pergi ke toko alat musik. Won-bae yang saat itu sedang sendiri dihajar oleh pasukan dari Guho. Mereka juga mengambil semua file yang ada di komputer. Guho juga melaporkan bahwa mereka tidak menemukan file Dandelion yang asli. Kini Won-bae telah disandra oleh Yeom Jang-sun. Dia dipaksa untuk mengaku di manakah file Dandelion tersebut. Tetapi Won-bae tetap diam dan pura-pura tidak mengetahui tentang file tersebut. Hal itu tentu saja membuat Yeom Jang-sun semakin marah dan mengejarnya. Saat Taegum pulang, dia melihat kondisi rumahnya yang berantakan dan menemukan handphone milik Won-bae yang tergeletak di lantai. Dong-ju pun menerima pesan dari Taegum dan langsung menelponnya. Namun mereka kehilangan jejak di manakah Won-bae berada. Kini Dong-ju meminta bantuan administrator. Administrator pun memberikan beberapa dana dari properti yang dimiliki oleh Yeom Jang-sun. Mereka kemudian bergerak. Dong-ju mengatakan bahwa dia sudah mengambil file Dandelion yang disembunyikan oleh administrator. Administrator pun menyerahkan semuanya kepada Dong-ju. Kini pasukan administrator sudah bergerak untuk mencari keberadaan Won-bae. Kamar demi kamar di tempat gedung milik Yeom Jang-sun pun sudah mereka datangi. Tetapi mereka juga belum bisa menemukan Won-bae. Hingga akhirnya Dong-ju pun meminta bantuan tetua untuk menghubungi Yeom Jang-sun. Tentu saja tetua tidak bisa menolak permintaan Dong-ju. Dia pun kemudian menghubungi Yeom Jang-sun untuk membebaskan Won-bae. Nah, kini Dong-ju pun disuruh untuk membawa file Dandelion. Dong-ju kembali ke toko alat musik, tetapi dia belum menerima kabar tentang Won-bae. Tak lama Yeom Jang-sun mengirimnya pesan dan mengirimnya foto Won-bae yang sudah tidak berdaya. Hal itu membuat Dong-ju semakin kesal dan akhirnya menyerahkan file Dandelion kepada Yeom Jang-sun. Dong-ju kemudian dibawa ke suatu tempat dan naik ke atas gedung. Yeom Jang-sun sudah menunggunya. Setelah file Dandelion itu tiba, Yeom Jang-sun langsung membakar semua file tersebut. Guho pun menelpon anak buahnya untuk melepaskan Won-bae. Yeom Jang-sun mengatakan jika Won-bae mati maka semua itu adalah salah Dong-ju. Namun Dong-ju justru membahas hal lain di mana Yeom Jang-sun terobsesi dengan file Dandelion. Yeom Jang-sun menyangkal semua perbuatannya yang ada di file tersebut. Ia juga menyatakan bahwa selama ini selalu mementingkan kepentingan negara. Mendengar hal tersebut, Dong-ju justru mengatakan bahwa Yeom Jang-sun tidak tahu malu karena dia mencoba membunuhnya beberapa kali. Yeom Jang-sun kemudian mengatakan bahwa seharusnya Dong-ju mati bersama dengan manajer Yu karena Dong-ju mengorbankan kakaknya untuk mengambil dana 2 triliun. Namun Dong-ju mengatakan bahwa Yeom Jang-sun lah yang membunuhnya. Saat Dong-ju akan dilempar dari atas gedung, sebuah drone muncul. Ternyata Taegum sudah merekamnya secara diam-diam dan Dong-ju juga menggunakan jam tangannya untuk merekam semua percakapan antara dia dan juga Yeom Jang-sun. Dan semua itu disiarkan secara langsung oleh wartawan Ma Jae-yul. Yeom Jang-sun telah mengakui semua kejahatannya. Dan hal itu sudah diketahui oleh publik serta Yeom Jang-sun tidak bisa untuk menyangkalnya.